Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara kaum muslimin, jamaah pengkaji ilmu, semoga kita semuanya mendapatkan taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita menyampaikan cara untuk menjadikan mendidik anak yang soleh, istri yang patuh, menjadi istri solehah yang mampu menjaga nama baik kita, martabat kita, harta dan anak kita. Caranya sangat simpel dan sederhana, tetapi karena dia simpel dan sederhana ini kita sering menyepelekannya. Dalam sebuah kitab pernah saya baca, At-ta'amu bizrul amal. Makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita, istri kita, anak kita, akan menjadikan bibit daripada perbuatannya. Indakhalal halal fakharajal halal. Jika makanan yang kita masukkan ke dalam mulut ini, makanan yang kita berikan kepada istri dan anak kita adalah bersumber dari yang halal, maka berpikirnya pun akan jernih. Kita pun mengarahkannya akan mudah. Hatinya tidak keras. Kenapa? Karena makanannya halal. Indakhalal haram fakharajal haram. Jika yang kita masukkan ke mulut kita, yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita berikan kepada istri, anak, bersumber dari yang haram, maka jangan heran kalau istri susah kita atur. Jangan heran anak susah kita atur. Kenapa? Karena kita berikan makanan yang haram. Makanya sebenarnya ketika kita menerima akad nikah dari istri kita, saya terima nikah Sianu binti Sianu dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Gimana? Sah. Saat kita menerima itu, malaikat memberikan tanggung jawab kepada kita. Yang pertama, perbaiki ibadah istri. Yang kedua, perbaiki pakaian istri. Yang ketiga, perbaiki makanan istri. Yang tiga hal ini diwajibkan kepada malaikat kepada kita untuk memperbaikinya. Kenapa? Karena kalau sudah amalnya kita perbaiki, sementara anak kita dikandungnya, anak kita dalam perutnya selama 9 bulan, maka anak kita pun ikut melakukan ibadah yang dilakukan oleh istri kita. Kemudian pakaiannya kita perbaiki. Selama ini pakaiannya pakaian yukensi, mengeluarkan aurat, menampakkan aurat kepada orang lain. Setelah menikah dengan kita, kita perbaiki pakaiannya dengan baik. Maka anak kita pun akan mencontohnya. Karena selama 24 jam, anak kita lebih sering berkomunikasi, berjumpa dengan istri kita. Kemudian masalah makanan. Kalau kita memberikan makanan yang halal terhadap istri kita, maka itu pula yang akan diberikan istri kita terhadap anak kita. Maka dengan sumber yang halal ini, dengan keberkahan usaha kita yang halal ini, kita berikan kepada istri dan anak kita, insya Allah kehidupan di rumah tangga kita akan menjadi sakinah, mawaddah, rahmah. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah kita telah mengetahui
bahwasanya sifat seorang mukmin itu bagaikan tawon. Al-mu'minu kamatsalin nakhli. Seorang mukmin, seorang manusia yang beriman, dia laksana tawon. Apa sifat tawon ini? Kalau kita perhatikan, kalau dia hinggap di dahan, tidak ada dahan yang patah. Kemanapun istri kita yang beriman itu kita arahkan, kemanapun kita pergi, istri kita tinggal di rumah, maka tidak ada manusia yang tersinggung dengan perbuatannya. Kenapa? Awalnya tadi makanannya halal. Kemudian yang seterusnya sifat tawon itu adalah selalu memakan saripati bunga. Tidak pernah sampai sekarang ini belum ada berita tawon makan tahu, tawon makan tempe. Belum pernah kita dengar beritanya. Artinya apa? Tawon itu selalu memakan yang halal, memakan yang manis-manis. Manusia yang beriman, makanannya harus yang halal, jangan yang haram. Kemudian sifat tawon yang dia keluarkan itu adalah madu. Mahal harganya. Mahal. Berbeda dengan yang kita keluarkan. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inti daripada kajian yang singkat ini, karena waktu sudah mulai masuk, maka kita simpulkan saja, kunci untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh, istri pun salehah, maka tetap jaga yang pertama adalah makanannya, kemudian pakaiannya, kemudian ibadahnya. Kalau kita beribadah, ajaklah istri. Kalau kita mempunyai beli pakaian, belikanlah pakaian istri yang mampu menutup auratnya. Kemudian makanan itu, bersihkanlah makanan yang kita berikan kepada mereka. Itu semualah yang akan mendorong kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga kajian pada kesempatan ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan hidayah Allah ta'ala itu kita melakukan, kita mengaplikasikan kajian kita pada kesempatan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.